kapan berakhir ini dan sebagainya gitu ya. Jadi ini yang apa namanya harus kita biasakan gitu. Sekarang ini mungkin tahap awal ya kita apa namanya dengan prokes gitu. Tapi untuk beberapa negara yang sudah oke, sudah 100% seperti dia. 7 negara sudah 100% mereka sudah bisa melakukan dengan baik ya. Harapan kita akan menuju ke sana gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu di masing-masing OPD saya kira hal yang terpenting yang perlu kita apa namanya tingkatkan adalah pertama imunitas kita dengan menjaga kesehatan kita, keluarga kita juga dengan vaksinasi itu juga harus kita penuhi dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkah kita untuk meningkatkan daya tahan kita terhadap virus ini dan akhirnya kita bisa menguasai kondisi lingkungan. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, alhamdulillah ya, moga-moga kita sudah merumuskan apabila ada yang merasa nggak enak di kantor, agak flu sedikit dan sebagainya, segera kita jangan kita malas atau jangan alergi kita dengan swab, dengan rapid antigen, jangan alergi itu ya. Kalau ada yang nggak enak segera kita berswab biar kita tahu kita sebenarnya ini pada posisi yang mana gitu. Kalau memang kita positif ya segera kita isolasi mandiri gitu ya. Setelah kita isolasi mandiri kita langsung ngambil langkah-langkah kita bisa selamat dan keluarga-keluarga kita juga bisa dengan alergi dengan itu ya. Jadi di kantor-kantor nanti kalau misalnya ada yang nggak enak, merasa flu dan sebagainya, apa namanya lakukan swab dan dari hasil swab itu nanti ditunjukkan kepada kepala perangkat daerah bahwa hasilnya seperti apa, kita bisa mengajukan untuk apa namanya WFH gitu ya, isoman atau WFH. Itu ya teman-teman sekalian kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk bagaimana kita tetap sehat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya ini rangkaian dari kita penyusunan RPJMD dan juga RKPD. Kalau RPJMD ini mungkin kita masih ada waktu yang cukup gitu karena kita juga banyak yang harus kita sinkronkan di dalam RPJMD. Tetapi kita berangkatnya juga dari RKPD. Jadi karena ini RPJMD perubahan bukan RPJMD baru, kita yang harus dituntut untuk kita selesaikan duluan adalah RKPD. RKPD ini di kabupaten sebetulnya sudah harus ditetapkan dengan peraturan bupati pada paling akhir pada minggu pertama bulan Juli. Nah, gitu ya, bulan Juli sudah harus ditetapkan RKPD. Proses penyusunan RKPD ini harus simultan dengan proses penyusunan renja OPD. Itu ya, karena RKPD ini juga berasal dari renja-renja OPD. Renja OPD juga penjabaran dari RKPD. Jadi simultan, dua-duanya harus disusun gitu ya. Kemudian saat ini sudah ada SIPD. Jadi teman-teman OPD akan menginput semua usulan programnya di dalam SIPD walaupun SIPD ini masih terus ada updating gitu ya. Saya tadi dilaporkan Mas Didi, ini bagaimana kalau terus mereka mengupdate dan apa namanya data-data kita tidak bisa tersave, itu kan juga capek juga kita gitu ya. Tapi informasi dari Mas Didi bahwa kita akan berangkat dari SIPD, dari RKPD di dalam SIPD, maka nanti akan bisa ditarik atau kita jabarkan di dalam Restra OPD maupun ke dalam. Ini kalau RKPD kita nanti sudah harus ditetapkan di awal Juli, maka paling lambat 1 bulan setelah RKPD itu ditetapkan dengan peraturan bupati, maka renja OPD juga harus ditetapkan juga gitu dengan perbub ya, tetap perbub ya kalau renja OPD dengan peraturan bupati juga. Tapi sudah dalam bentuk tidak hanya matrik-matrik, tapi dalam bentuk analisa terhadap matrik yang sudah dibuat oleh semua perangkat daerah. Jadi ada pendahuluan, ada analisa program, kemudian ada apa namanya
kendala dan sebagainya dituangkan dalam dokumen, jadi bukan hanya materi tapi berupa dokumen. Oleh karena itu saat ini untuk mendukung pengesahan RKPD, maka renja minimal matrik renja UPD ya, renja perangkat daerah ini sudah harus jadi atau sudah selesai di RKPD. Jadi kita harus memastikan renja perangkat daerah di tahun 2022 ini harus sudah fix, karena nanti yang muncul, yang akan kita tetapkan di dalam RKPD adalah matrik-matrik yang ada dalam renja perangkat daerah tahun 2022, gitu ya. Jadi nanti cetak hasilnya, hasil entry-nya itu kemudian akan diverifikasi lagi oleh masing-masing konsolidator. Kemudian dari renja ini nanti yang sudah fix, sudah diverifikator akan menjadi bagian dari Renstra OPD, gitu ya. Jadi renja OPD nanti, renja perangkat daerah yang ada di dalam SIPD nanti akan menjadi bagian dari Renstra OPD. Dan ini sudah harus masuk di dalam RKPD 2022. Jadi oleh karena itu ini kesempatannya sudah minggu pertama, ini bulan Juli, ini minggu pertama ya. Jadi seharusnya kita hanya menunggu hari aja ini untuk penetapan RKPD gitu ya, sambil kita menunggu hasil fasilitasi. Tetapi kita harus menfikkan mungkin dalam waktu 1-2 hari ini ya Mas Didi, 1-2 hari ini matrik renja OPD itu harus sudah fix dengan semua indikator-indikatornya, dengan semua indikator outputnya ya, harus fix, kemudian program-programnya juga harus fix, juga harus dengan semua indikatornya, gitu, agar bisa kita ampu di dalam RKPD. Ya, jadi nanti Mas Didi mungkin dengan Mas dan teman-teman nanti akan menjelaskan bagaimana pengisiannya nanti dalam SIPD. Jadi SIPD ini selalu ada pembaharuan, jadi kita harapkan teman-teman juga mengikuti perkembangannya, nanti akan dijelaskan oleh Mas Didi. Saya kira itu beberapa OPD ya ini ya, beberapa OPD yang belum melengkapi bab 6 RKPD dan bab 8 RPJM ini mungkin ya, dari kalau bab 6 itu namanya sudah program ya Mas Didi ya, bab 6 sudah program, bab 8 itu juga sudah berangkat ke program, antara lainnya belum selesai, ini coba untuk di ini lagi nanti diseriusi lagi karena waktu kita terbatas, yaitu Dinkes, DPD, BMPTSP, yang urusan transmigrasi, Diskominfo, Diskopindak, Inspektorat dan Kecamatan. Tolong diseriusi lagi 1-2 hari ini kita pastikan sudah selesai fix renja kita, kemudian sudah kita bisa akomodir di dalam RKPD. Kalau sudah fix, nanti sudah dikunci oleh Bapeda, kemudian ini akan dijadikan dokumen yang akan ditetapkan dengan peraturan bupati. Seperti itu ya. Baik, nanti akan dipandu secara teknis oleh Mas Didi. Saya minta semua OPD mengikuti ini, mengikuti agar nanti tidak ketinggalan informasi dan bisa sesuai dengan kaidah penyusunan renja perangkat daerah. Saya kira gitu ya Mas Didi ya. Monggo dilanjut, silakan dilanjut. Nanti kita sekarang banyak membuka klinik ya. Kemarin itu klinik inovasi. Kemudian saya juga ingin nanti ada klinik dokumen perencanaan gitu ya. Dibentuk Mas Didi nanti klinik-klinik itu, dan klinik ini dirumuskan bagaimana supaya OPD ini bisa konsultasi secara daring gitu ya, nggak harus berbondong-bondong ke Bapeda gitu. Jadi harus secara daring, difasilitasi, dijadwal kapan OPD ini bisa dalam waktu seminggu ini bisa memfikkan dokumen-dokumennya, baik Renstra maupun renja perangkat daerah. Baik itu Mas Didi, silakan dilanjut teman-teman konsolidator juga silakan dilanjut, tetap prokes ya karena satu ruangan, moga-moga tetap sehat dan kita memperoleh hasil yang maksimal, yang optimal gitu. Baik, terima kasih. Saya undur diri ya karena saya rapat di ruang Pak Sekda jam 10. Silakan dilanjut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani atas sambutan dan arahannya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berbahagia. Baik,
kita akan melanjutkan menjelang teknis. Kita akan menyampaikan beberapa poin ya untuk kita ketahui bersama, termasuk oleh konsolidator semuanya. Jadi intinya mengulang kembali sedikit apa yang disampaikan Bu Kaban tadi, bahwasanya kita akan mulai berhitung mundur. Kita terakhir harus sudah perbub di pekan pertama bulan Juli. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan di akhir Juni, kemarin ada Permendagri 17 ditegaskan bahwa perbub RKPD harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya pekan pertama di bulan Juli. Seperti itu. Maka saat ini kita berdiri di tanggal 1 Juli, berarti kita ada spare waktu 6 hari untuk perbub. Akan tetapi kita tidak bisa menunggu sampai dengan tanggal 7 itu. Maksimal tanggal 5 lah. Tanggal 5 itu harus sudah betul-betul final. Artinya apa? Dalam menuju tanggal 5 itu, kita harus sudah merampungkan betul-betul isian, termasuk isian di dalam SIPD, indikatornya terutama, kemudian anggarannya juga fix. Indikator ini penting untuk kita ketahui bersama agar betul-betul terisi semua, dari indikator hasil, indikator program, indikator kegiatan, maupun indikator sub kegiatan. Semuanya harus sudah betul-betul terisi. Oleh karena itu, untuk kesekian kalinya kami menyampaikan kepada seluruh teman-teman untuk mengisi dan pastikan sinkron antara kertas kerja sebagaimana yang ada di website Bapelitbangda, ya, kertas kerja, kemudian matriks RPJMD, kemudian bab 6 RKPD dan bab 8 RPJMD itu yang disinggung tadi oleh Bu Kaban, itu sekaligus merupakan indikator kinerja daerah atau menjadi indikator kinerja kunci kita yang sebagian di dalamnya ada diambil dari Permen 17. Semuanya itu harus sinkron juga di dalam SIPD. Jadi 4 yang harus sinkron. Pertama, kertas kerja. Yang kedua, matriks RPJMD. Yang ketiga, indikator kinerja daerah yang ada di dalam bab 6 RKPD dan bab 8 RPJMD sekaligus itu. Dan yang keempat adalah sinkron juga dengan di SIPD. Seperti itu. Nah, ini shortcut-nya ini harus kita selesaikan dulu SIPD karena kita mengejar waktu, dan pastikan itu nanti sinkron dengan kertas kerja. Kita berharap kertas kerja sudah rampung semuanya di segala jenjang kinerja dari sub kegiatan sampai dengan tujuan Renstra, Bapak Ibu teman-teman perangkat daerah. Seperti itu. Kemudian informasi yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa kita berburu waktu ceritanya untuk segera merampungkan, memfinalkan ranhir RKPD sekaligus Renja. Sebagaimana disampaikan Bu Kaban tadi, 1 bulan setelah RKPD ditetapkan, maka Renja harus sudah ditetapkan juga dengan Perbum. Apa yang di-entry untuk RKPD, pasti juga otomatis itu adalah untuk Renja. Untuk itu, mengingat terbatasnya waktu dalam sehari 2 hari ini, maksimal tanggal 5, maka kami menghimbau dan menekankan, pertama, mengingat mendesaknya waktu ini, mohon dipastikan Renja 2022 perangkat daerah telah fix semuanya dalam waktu 5 hari ini. Maaf, dalam waktu sampai dengan tanggal 5. Fix semuanya. Anggaran-anggarannya, indikatornya. Karena kalau kita sudah dikunci, kita nggak bisa kembali lagi. Tahapannya sudah masuk ke tahapan anggaran, bola akan berpindah ke BPPKAD. Untuk itu, kali ini mohon betul-betul ini menjadi perhatian. Untuk ngeceknya, apakah fix atau tidak, cobalah cek hasil entry-nya itu dengan dicetak reportnya. Kemudian diverifikasi kembali. Jadi sama-sama memeriksa. Mohon jangan bersandar kepada konsolidator. Teman-teman program juga di perangkat daerah auto cek itu, di print apakah masih ada yang kosong, apakah yang tidak.
Karena kalau sudah ditutup, sudah dikunci, kita nggak bisa kembali lagi. Seperti itu. Dan ini akan berpengaruh, akan berimplikasi kepada nilai sakit kita semuanya. Itu. Dan perlu kami ingatkan lagi, renja yang sudah fix ini akan menjadi bagian dari kertas kerja Renstra perangkat daerah. Makanya berkali-kali kami sampaikan kertas kerja renja harus fix semuanya. Seperti itu. Kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai progress entry dari teman-teman semua ya, dari perangkat daerah. Ada beberapa yang sudah fix sesuai dengan pagu, sama persis dengan sesuai pagunya. Ada yang nabrak sampai 50 miliar kemarin pagunya, tapi sudah ada penyesuaian, saya perhatikan. Ada yang masih kurang, seperti itu. Ada perangkat daerah yang fix, tidak perlu kami bacakan ya. Kami akan membacakan saja yang kurang atau yang lebih. Seperti itu. Untuk diketahui saja. Saya mulai dari yang lebih. Dinas Kesehatan kemarin entry-nya melampaui 50 miliar dan sampai dengan saat ini nabrak 424 juta. Itu berarti harus dikurangi entry-nya itu. Nanti kita akan japri ini. Kemudian beberapa perangkat daerah yang perlu di-entry lagi karena entry-nya kurang, DPUPR karena ketambahan untuk alokasi multi-year Jalan Lingkar Selatan 92, sekian miliar ditambah yang untuk MK sehingga kekurangnya 94 miliar belum di-entry. Kemudian saya akan bacakan saja yang kekurangan ya. DPUPR 5 juta, Satpol PP 250 juta, BPBD 625 rupiah kita abaikan. Ini kurang entry-nya. Tetapi kekurangan-kekurangan ini kita lihat adalah gaji. Ini apa namanya? Apa istilahnya tadi? Akres. Akres itu sepertinya akres. Beberapa kecamatan juga ada yang akres. Di perikanan ada yang akres juga. Setda juga ada yang ini hanya sekian ratus ribu, hanya dianggap pas sepertinya itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini titik tekanannya ke yang kelebihan terutama ke Dinas Kesehatan, mohon perhatian biar kami juga tidak linglung ini menyeimbangkan antara bab 3 dengan bab 6 RKPD. Jadi mohon karena kita tidak manual ya dengan SIPD yang tidak bisa kita semena-mena mengendalikan, harus kerjasama dengan perangkat daerah semuanya. Mungkin perlu saya ingatkan ya bagaimana cara kita mengakses bisa mengakses kertas kerja, matriks RPJMD, bab 6, bab 7, bab 6 RKPD dan bab 8, RPJMD serta SIPD yang kita tekankan agar sinkron itu, saya akan simulasikan sedikit saja untuk masuk ke aksesnya supaya teman-teman bisa bekerja. Mengingatkan kembali ya, masuk dulu ke belum bisa screen ya. Izin saya share screen ya Bapak Ibu sekalian. Pertama masuk dulu ke websitenya Bapelitbangda. Dilanjutkan di tab yang paling kanan, ruang kerja, masuk ke ruang kerja di sini. Masuk ke bidang rendah alih, karena yang mengisi kebetulan baru satu bidang saja, bidang rendah alih masuk di sini. Maaf ini agak lambat karena ya. Kemudian untuk
Untuk kertas kerja ada di sini. Kertas kerja OPD teknis dan kecamatan ada di sini semuanya. Tidak saya buka ya. Kemudian matriks RPJMD ada di sini, dua ini. OPD teknis ada yang di atas, yang kecamatan ada yang ada di bawah. Di bawahnya. Kemudian IKD atau bab 6, bab 8 ada di sini. Dan di SIPD sudah tahu sendirilah tempatnya. Khusus yang IKD, indikator kinerja daerah, teman-teman masuk diklik di sini, nanti ada di sheet yang paling kanan. Sesuai aspek-aspek ini. Kalau kita perhatikan, ada misi 1, misi 2, misi 3, misi 4. Pokoknya ada di paling kanan, sesuai aspek-aspek ada di sini. Mohon di sini untuk diisi. Mohon bantuan juga konsolidator untuk mengisi ini juga. Apa namanya? Dan betul-betul dikawal. Sebagaimana disebutkan tadi, ada yang belum mengisi. Pertama, Dinas Kesehatan sebagian belum terisi, DPUPR juga sebagian belum diisi, DPRKP masih blank, Satpol PP masih suci juga blank, DPMD sebagian besar, kemudian DPMPTSP Naker yang urusan transmigrasi Mbak, ini belum diisi, kemudian Diskominfo juga belum, Diskopindak Mas Ervin, Inspektorat dan Kecamatan juga belum terisi itu. Mohon bantuan dan kerjasamanya, yang kecamatan juga konsolidator dikawal Mbak Tina, seperti itu. Dan terakhir, sebelum masuk ke teknis, kami mengingatkan khusus 6 perangkat daerah yang mengampu SPM, memastikan seluruh indikator SPM ini masuk di dalam matriks RPJMD. Minimal dia itu berada di level program. Kami ulangi, minimal indikator SPM digunakan sebagai indikator program. Kalau misalnya dia diangkat sebagai indikator sasaran atau indikator tujuan, monggo di range-nya masing-masing. Makanya di matriks itu diupayakan masuk. Dan itu begitu masuk di matriks harus sinkron juga ada di kertas kerja. Jadi kalau begitu merubah di matriks, kertas kerjanya pada bagian programnya disesuaikan. Seperti itu. Baik, demikian beberapa hal umum saja tetapi perlu digarisbawahi dan dicermati oleh seluruh perangkat daerah. Maksimal tanggal 5 kita harus sudah rampung. Insya Allah mulai besok ya kita juga akan mengurangi jam tidur kita, tetapi ya tanpa bermaksud menurunkan imun kita ya, suplemennya harus dicukupkan juga. Demikian untuk selanjutnya akan dipandu oleh rekan kita yang dari teknis, ada Mas Aris di sini yang akan menyampaikan atau mensumber ini ada yang menyampaikan langsung Aris. Akan dipandu caranya mengoperasikan SIPD karena ada fitur-fitur yang memang baru. Dan ini juga penting diketahui oleh konsolidator. Kemarin ini konsolidator ceritanya sudah menginput indikator program di SIPD melalui pintu RPJMD. Sekarang pintunya berbeda. Dan ada kemungkinan yang diinput kemarin tidak muncul lagi. Itu saya sampaikan di sini kabar tidak enaknya ya. Seperti itu. Oleh karena itu ya mohon nanti bersiap-siap. Fokus yang pertama yang perlu kita siapkan adalah merampungkan yang RKPD saja dulu. Jadi saya sampaikan umumnya saja ya, Indikator bisa diinput dimulai dari RPJM, ditindaklanjuti dengan Renstra, baru kemudian dilanjutkan di RKPD. Namun demikian, karena kondisi yang tidak normal ini, RPJMD kita kan belum diperdakan, Renstra juga belum diperbukkan,
maka kita akan mulai dari RKPD, otomatis dengan range-nya. Seperti itu. Jadi di sini disiapkan pintu bisa mengambil indikator program tanpa mengambil dari RPJM. Itu perbedaan intinya. Jadi sekarang kita bisa menginput indikator program tanpa harus mengambil dari RPJM maupun Renstra. Oleh karena itu, indikator di RKPD ini terutama pada programnya harus betul-betul fix. Di input sendiri indikator programnya pastikan sinkron dengan yang ada di dalam kertas kerjanya. Seperti itu. Karena itu dari level sub kegiatan sampai dengan program. Baik, demikian sekedar pengantar umum terkait teknis tadi. Selanjutnya mohon Aris untuk dipandu mensimulasikan bagaimana cara kita menginput indikator-indikator di dalam SIPD. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan simulasikan untuk pengentrian Renja di SIPD. Ini masih ingatkan untuk link SIPD kan masih di sini masih ingatkan. Sini Pak Ibu di sini masukkannya untuk link SIPD-nya sampangkap.sipd.kemendagri.go.id. Ini masih tetap ya, untuk linknya di sini masih tetap belum ada perubahan. Untuk awal-awalnya masih sama. Di sini untuk memilih sistem informasi pembangunan daerah atau gambar yang bentuk roket. Ya. Untuk langkah keduanya masih tetap di sini pilih yang perencanaan pembangunan daerah yang tengah. Yang ketiga di sini pilih yang perencanaan pembangunan daerah lagi. Klik ya. Di sini saya akan simulasikan untuk masuk sebagai eselon 2. Sini saya akan masuk sebagai eselon 2. Ini sukses. Kemudian pilih yang tahun 2022. Ini ya, 2022. Kemudian di sini kan ada dua pilihan. Yang pertama ada Renstra dan yang kedua ada RKPD. Ini pilih yang RKPD. Untuk menunya tetap sama, kita ke garis 3, kemudian pilih menu Renja. Di sini ada pilihan menu Renja. Sudah nyampe sini, tadi kita milih Renja, nanti akan tampil menu seperti ini. Kemudian sini klik OPD yang terkait di sini. Karena saya di sini masuk sebagai eselon 2. Nah, kita klik yang tulisan OPD-nya. Nah, sini akan muncul menu seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita geser ke paling kanan. Nah, di sini kita geser paling kanan. Kemudian kita klik tombol edit
Ini tombol edit ya. Pensil atau pensil buku di level kegiatan ya. Ini kita klik. Nah, sini akan muncul. Ini ada beberapa perubahan fiturnya yang dari kemarin itu. Nah, di sini indikator programnya di sini bisa mengklik atau kita tambah sendiri di sini. Bisa berapapun di sini bisa sampai berapa. Ini kita klik tambah ya di sini. Nah, ini bisa sampai banyak. Jadi untuk indikator biasanya seperti Dinkes ya, itu sampai 15. Nah, itu sekarang bisa satu-satu di sini. Perlu diketahui untuk sementara ini SIPD masih dalam tahap maintenance. Nah, di sini maintenance-nya itu tidak dapat mengubah. Misalkan di sini ya, saya ingin menghapus yang indikator program yang B ini bisa dihapus ya. Kemudian klik simpan. Nah, di sini kita klik simpan ya. Nah, di sini ada tulisan tersimpan. Nah, di sini kita akan klik lagi untuk kegiatan yang tadi. Ini untuk maintenance-nya di sini masih belum bisa berubah ya. Di sini masih tetap ada. Kita tampilkan di report pun di sini masih tidak akan tetap berubah karena masih dalam proses maintenance di SIPD-nya. Yang penting difikskan aja dulu. Untuk sekedar untuk menghapus mungkin masih belum bisa. Nanti mungkin nanti malam atau besok malam kita coba untuk memfikskan dengan cara menambah indikator programnya di sini. Bagi yang kurang, tapi untuk yang sudah nggak perlu dirubah. Nyampe sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang bingung nyampe di sini. Sebenarnya sama seperti yang kemarin-kemarin, cuma fiturnya ketambahan ini. Yang dulunya untuk memilih di sini kita bisa tambahkan sendiri. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Lanjut ya. Ini yang eselon 2. Ini makanya eselon 2 ya. Setelah itu kita akan nyoba untuk ini ya, cetak renjanya. Kita ke menu garis 3 ini untuk mencetak renja. Kita ke menu garis 3 ini ya, tetap. Kemudian kita geser paling bawah. Nah, di sini ada laporan. Kita klik laporan ini, terus geser ke bawah. Ini ada pilihan renja sama ini RKPD. Nah, kita pilih yang renja ini ya. Kita pilih renja ini. Nah, kemudian kita klik tombol menu cetak ini atau tombol gambar printer sini ya. Kita klik. Nah, sini kan ada beberapa pilihan. Kita pilih yang paling bawah. Ini berdasarkan jadwalnya, karena nanti apabila kita pilih yang rancangan akhir atau di atasnya, entrian yang sudah diubah pada jadwal hari ini itu tidak akan berubah. Kita pilih yang paling bawah. Nah, di sini ada fiturnya. Di sini bisa langsung save to PDF atau kita langsung pilih di print bisa. Sini untuk menu-menunya sudah ada. Nah, di sini kita bisa tampilkan reportnya, report renja. Nah, kita cek yang tadi ya, untuk yang pembangunan.
Nah, ini tadi, ini masih tetap tidak berubah meskipun sudah dihapus. Ini masih main dalam maintenance. Jadi untuk Bapak Ibu apabila mengalami hal yang sama, apabila ada indikator program yang tidak tampil itu eh, dari padahal sudah menyimpannya berkali-kali, nah itu masih dalam proses maintenance di SIPD-nya. Jadi mohon untuk menunggu kabar. Mungkin nanti malam atau besok bisa dicoba lagi, siapa tahu bisa berubah gitu. Oh, sampai sini ya, sampai report sini apa ada yang perlu ditanyakan? Oh ya, kalau dulu di sini kan reportnya masih ditumpuk-tumpuk. Nah sekarang sudah bisa sudah ada slotnya tadi untuk yang eselon 2 ini sudah ada slotnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau saya lanjut saja ya? Kita lanjut ke eselon 3-nya. Lanjut ya. Nah, di sini tinggal logout aja. Untuk menampilkan untuk masuk ke eselon 3 ini menunya semua sama kok, masih tetap sama. Kita di sini pilih roket, kemudian yang tengah perencanaan pembangunan daerah, kemudian tetap rencana pembangunan daerah. Nah, di sini kita masuk sebagai eselon 3. Di sini saya akan masuk eselon 3. Masuk sebagai eselon 3 ya. Masyarakat Kabit. Nah, untuk tahunnya kita tetap pilih yang 2022. Kemudian kita pilih RKPD. Kita pilih ya, yang RKPD ini sama. Terus untuk masuk ke renjanya sama. Di sini pilih menu, kemudian ke renja. Nah, di sini kalau yang masalah ini untuk tampilan yang eselon 3 ini masih sama yang seperti kemarin. Apabila ingin menambahkan kegiatan, kita klik tombol plus kegiatan atau tambah kegiatan ya. Yang untuk yang sub kegiatannya. Nah, di sini kita tinggal mengisi. Sama seperti yang kemarin masih belum ada perubahan. Yang perubahannya di eselon 2-nya tadi, eselon 2-nya yang tadi. Ya bisa menambah program sendiri. Ya, di sini nanti yang nambah itu bisa dari OPD-nya. Jadi tidak perlu bergantung ke konsolidatornya. Ini untuk yang sub kita sama ini masih tetap yang sama ya. Kita pilih semua, kita isi ini sampai indikator keluaran kegiatan ini bisa dipilih, kemudian kita cek sudah terisi semua atau belum. Misalkan belum terisi, nanti akan ada tombol error. Nah, itu biasanya ada file yang belum diisi. Ini ya, kemudian apabila sudah terisi semua, di sini kita bisa klik simpan. Ini ya, klik simpan ada di paling bawah. Nyampe sini apa ada yang perlu ditanyakan?
Mungkin ada yang belum paham. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand, atau misalkan lalu bisa di chat, atau bisa langsung berbicara. Mungkin ada yang mau bertanya di sini, ada yang belum mengerti untuk cara kerjanya. Dinkes, untuk Dinkes gimana? Apa sudah paham? Untuk Ibu Satpol PP gimana? Apa sudah loyo atau gimana? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau tidak paham. Untuk Dinsos, bagaimana Dinsos? Untuk pengarengan, Mas saya gimana? Apa sudah nggak mudeng atau gimana? Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan untuk masalah teknis SIPD pengintian renja tadi menggunakan eselon 2 ataupun eselon 3. Sebenarnya sama, cuma fiturnya sedikit ada yang ditambahkan. Nah, sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya yang prinsip dari bertambahnya fitur ini adalah teman-teman bisa menambahkan indikator program tanpa tergantung dengan RPJM maupun Renstra. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri indikator program dan tidak ditumpuk-tumpuk. Kalau kemarin kan satu slot dipakai rame-rame, satu tempat dipakai rame-rame. Banyak indikator ditumpuk gitu. Kalau sekarang kita bisa menambahkan satu persatu. Aris bisa disimulasikan lagi Aris. Yang eselon 2. Jadi kita bisa menambahkan indikator program ini sesuai dengan kebutuhan dan ini tidak terbatas. Seperti itu. Ini akan kita simulasikan lagi. Ini yang prinsip yang perlu menjadi penekanan. Kita menginput indikator program itu satu indikator satu slot sehingga lebih fleksibel nanti kita melakukan entry. Termasuk yang sebelum yang sudah di entry itu berarti dianggap tidak ada. Gitu. Ini maksud saya bukan menyimpang dari RPJM ya maksudnya. Di SIPD kita bisa menginput dulu walaupun di RPJM belum tersedia. Di RPJM-nya SIPD. Tetapi pastikan apa yang diinput di Renja atau RKPD ini nanti akan masuk di RPJM. Makanya harus benar-benar sip ini ceritanya. Ya, ini kalau kita lihat teman-teman semua, indikator program, ya itu kan sementara ini akan ada 2 tuh. Ini kalau kita input satu persatu lebih bagus daripada ditumpuk-tumpuk kemarin. Bisa kita tambahkan, sepuas-puasnya nih ceritanya. Saya belum nyoba sampai dengan 15 kemarin masih bisa seperti itu. Dengan sehingga targetnya itu tidak perlu A, B, C. A, misal yang A ya, A titik persentase apa, targetnya berapa, satuannya apa. B, coba ketin B Aris. Bukan yang B, persentase inovasi itu kan harus dihapus itu. Yang atas, nomor 2. Nah,
Itu kan A-nya berulang, Aris. Ya, bisa di-del, bisa ditambahkan. Yang baru seperti apa dan diambilkan dari matriks RPJMD yang sudah dibuat kemarin. Kan indikator kan sudah disiapkan di sana. Dan sudah dibuat oleh teman-teman semuanya. Seperti itu. Kalau ini dibiarkan bertumpuk-tumpuk dan itu dibiarkan, nanti akan kendala di dalam penarikan report tahunan tahun depan. Di evaluasi RKPD kita akan kesulitan. Nah, kalau dengan begini, kita akan lebih mudah nanti melakukan evaluasi. Di dokumen anggaran, di RKA juga lebih mudah dipanggilnya nanti. Seperti itu. Itu di program ya. Untuk kegiatan, indikator itu kan ada dua. Indikator hasil, indikator keluaran. Indikator keluaran kegiatan, itu kita bisa tambahkan juga. Tambahkan sesuai dengan yang diperlukan. Mohon dibantu kasih ABC, biar kita lebih mudah juga. A, B, C, D. Sehingga kita mudah menghitung. Kalau ditambah-tambah kan kita masih menghitung manual. Tunggu lo Pak Maknum tak lu agak susah. Kalau ABC lebih mudah, ABC mudah. Seperti itu. Untuk indikator hasil kegiatan diisi dengan indikator sasaran Renstra. Ya. Tetapi ini hanya terisi satu. Oleh karena itu dipilih. Jadi sub kegiatan itu mendukung pada indikator yang mana. Seperti itu. ADUM kan sudah ada tuh di matriksnya kan ini ya. Tinggal dipilihkan saja, disesuaikan indikatornya apa. Seperti itu. Kemudian untuk sub kegiatan sudah diisi oleh eselon 3 masing-masing. Kan bukan di sini ngubahnya, Aris, di sub kegiatan. Seperti itu. Baik, itu prinsipnya yang baru ya. Dan mohon bantuan dan kerjasama ini untuk dilengkapi. Maksimal Senin sudah kita bisa panen semuanya. Seperti itu. Ini satu sisi berita gembira karena kita bisa menambahkan indikator program. Satu sisi berita tidak enak karena kita terpaksa dalam tanda kutip seolah-olah mengulang apa yang sudah kita kerjakan. Tetapi kalau sudah ada di matriks kan tinggal cabut-cabut saja sepertinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi tanya jawab ini, baik teknis. Kalau tidak ada tanya jawab, saya akan menyampaikan materi lagi nih. Khusus yang earmark. Baik, di close Aris. Stop. Baik Bapak Ibu sekalian, khusus untuk kegiatan atau OPD yang mengampu kegiatan-kegiatan earmark, baik itu di BHCT, BOS, DAK, mohon dipastikan subkegiatannya ada di dalam Renja. Ya, kami ulangi, DBHCT pastikan ada di dalam Renja sesuai dengan hasil pemetaan yang kita bagi sebelumnya. Termasuk yang DAK. Yang DAK sementara walaupun targetnya ada nilainya, sementara pagunya diisi 0 dulu. Ya, karena kita belum memberikan pagu DAK. OPD pelaksana DAK ada 9 kalau tidak keliru yang mengusulkan tahun 2022 untuk memasukkan usulannya, subkegiatannya sesuai dengan hasil pemetaan di dalam renjanya. Kalau tidak ada, nanti kita akan kesusahan nanti itu. Karena kan tidak muncul nanti di RKA. Makanya di RKPD harus dimunculkan terlebih dahulu. Walaupun anggarannya 0 dulu sementara. Seperti itu. Jadi apa yang diusulkan kemarin dimunculkan saja dulu subkegiatannya. Dengan nilai kegiatan diisi 0. Sementara begitu dulu. Ya. Baik. Selanjutnya tanya jawab. Monggo bisa raise hand. Sudah ada yang raise hand nih. Pertama dari bagian organisasi. Monggo. Mbak Erna. Ya, Mas Didi. Iya, Mas Didi.
Ya monggo Mbak, itu raise hand, mau ada yang perlu disampaikan? Begini, kedengeran ya Mas? Iya Mbak, kedengeran Mbak, Mas terdengar. Didi, Maskernya bisa dibantu dibuka Mbak, biar lebih jelas Mbak. ya, begini Mas Didi, terkait dengan indikator programnya Sekretariat Daerah. Kemarin waktu kita membenahi kertas kerja itu indikator programnya sekretariat itu kami ubah, bagian organisasi yang ubah karena waktu entry pertama itu kita tidak sempat koordinasi dengan bagian lainnya. Jadi bagian lainnya itu belum tahu indikator baru programnya sekretariat. Kalau misalnya sekarang kan sudah bisa ya menambah banyak indikator program sekarang. Nah, misalnya hanya bagian organisasi yang mengubah, menambahkan indikator programnya bagian lain, tanpa harus melibatkan bagian lain. Karena cascading-nya ada di bagian organisasi. Khawatir tidak sama dengan cascading, kalau misalnya hanya bagian organisasi saja yang mengubah, bagaimana? Yang mengeditkan, punya bagian lain. Oke, baik Mbak. Secara teknis, tidak masalah seperti itu, Mbak. Bagian organisasi merubah di cascading di kertas kerja. Tetapi pastikan itu kalau berkaitan dengan program yang diampu oleh bagian lain, itu terkomunikasikan, Mbak. Agar nanti di SIPD-nya juga diinput seperti itu, sesuai dengan yang baru. Nah, dan Itu kalau bisa, maksud saya inputnya di SIPD. oh di SIPD mau digarap oleh organisasi. Bisa Untuk Mbak, indikator program aja. oh gitu. Untuk indikator program aja. Oh, tidak Karena masalah ada Mbak. perubahan. Bisa. Bisa Mbak. Monggo seperti itu. Tetapi pastikan begitu merubah di SIPD, pastikan berubah juga di kertas kerja dan matriks RPJMD-nya. Pokoknya harus Di sinkron. kertas kerja dan matriknya malah sudah saya ubah duluan. Di Oh, matrik sudah ya. dan kertas Oh, kerjanya sudah sip sudah berarti, saya ubah Pak. duluan. Sudah sip berarti. Kalau Nah, artinya kertas kerja sudah berarti dibuat nggak apa-apa oke. ya, saya tindak lanjut. Monggo Mbak, nggak apa-apa. Oke. Tenopo-nopo. Ya. Sudah cukup Mas, makasih. Oke, sami-sami Mbak, matur nuwun. Selanjutnya dari Disperta KP, Bu Lurah dipersilakan Bu Lurah. Iya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ini kan tadi bilangnya masih maintenance ya. Ini sampai kapan ya Pak ya maintenance-nya? Kemudian biar kita bisa langsung ubah kayak gitu. Terima kasih. Ya. Baik Mbak, target sosialisasi kita hari ini adalah menyampaikan caranya Mbak ya, menyampaikan caranya dulu. Nah, berkaitan sistem yang maintenance ini begini maksudnya, ada fitur simpannya muncul, akan tetapi tidak bisa menyimpan. Ya, jadi nanti kita akan woro-woro lagi, kita kasih pengumuman lagi, cul gitu. Artinya sudah bisa bekerja. Untuk sementara ini mohon sepertinya belum bisa menyimpan ya Aris ya. Kita juga setiap waktu memantau sambil lalu memantau agar kita tidak ketinggalan kereta. Seperti itu. Kondisi ini juga sudah kita sampaikan ke pusat. Sepertinya masih ada perbaikan. Mudah-mudahan dalam sehari ini Mbak sudah bisa dieksekusi. Target kami sosialisasi di awal ini maksudnya biar sambil lalu menggarap kalau ada perubahan-perubahan dilaksanakan di kertas kerja maupun di matriksnya. Seperti itu. Untuk di SIPD nanti kan tinggal menyesuaikan saja. Cuman memang belum cul. Seperti itu. Apa bahasanya? Belum ready lah. Nanti kalau sudah ready dan berfungsi dengan baik kita akan lakukan pengumuman lagi di grup. Tetapi tidak ada sosialisasi lagi.
Yang penting caranya tahu dulu seperti itu, Mbak. Baik, Mas Maman. Monggo, Mas. Ya, terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maskernya bisa dibuka, Mas, biar lebih jelas. Ya, tak kerasin aja suaranya ya. Oh, nggih, monggo. Jadi kalau ngentri ulang atau merevisi ulang ini kita agak repot. Kenapa? Karena kita punya 22 puskesmas dan 2 rumah sakit. Nah, sebenarnya dari kemarin-kemarin kita ingin kepastian. Kan rumah sakit ini sudah UUBK. Nah, apakah renstra renjanya itu kan katanya sih harus terpisah seperti itu. Nah, ketika menyusun 2022 ini seperti apa? Kalau sementara ini kemarin untuk rumah sakit dan puskesmas ini kan harusnya mengentri subkegiatan sendiri, mengentri kegiatan karena mereka punya akun masing-masing. Nah, bagaimana cara mengontrol kita terkait indikator-indikatornya? Itu juga harus kita pikirkan. Gitu. Jadi ketika kita sudah menyusun sampai hari ini, kemarin kita strateginya ya kita susunkan puskesmas 22, jadi keluar masuk pakai akunnya Kapus gitu kan ini repot juga kalau seperti itu terus menerus. Apalagi sekarang harus direvisi lagi indikatornya karena ada fitur baru tadi bisa menambahkan lebih dari 1 indikator. Nah, ini yang sampai dari tahun lalu menjadi masalah di kami. Ngontrol pagunya susah, ngontrol indikatornya susah. Karena kenapa? Karena puskesmas punya akun masing-masing, setara OPD gitu kan, termasuk memvalidasi dan sebagainya. Ini yang kemarin akhirnya kita agak repot. Akhirnya tadi ada yang kelebihan pagu dan sebagainya. Meskipun tetap sudah kita buat pagu sebelumnya. Ini mungkin yang perlu solusi bersama yang dari kemarin-kemarin belum ada jawabannya. Termasuk rumah sakit kita kemarin kan pagunya kan diberi total gitu kan, dinkes, rumah sakit, puskesmas gitu kan. Kemudian kita breakdown, kita bagi-bagi gitu. Itu yang pertama terkait akun rumah sakit dan puskesmas, bagaimana untuk bisa nggak dari 1 atau mungkin bisa lebih leluasa karena harus keluar masuk 22 akun loh ya. Dan di dalam 1 akun saat ini perlu diketahui puskesmas itu tidak hanya 3 subkegiatan, apalagi setelah terbitnya pemetaan Kemendagri di akun non fisik. Ini juga kita bikin repot juga bahwa di akun non fisik BOK puskesmas itu tidak hanya di 1 subkegiatan, tapi sesuai dengan juknis yang ada. Jadi 1 puskesmas bisa 12 sampai 15 subkegiatan, bervariasi sekali, tergantung apa yang mereka ambil di juknis itu. Jadi bingung ketika kita mau membagi pagu atau membuka subkegiatan untuk puskesmas itu. Akhirnya solusi sementara ini ya kita bukain 1 subkegiatan dulu seperti tahun yang lalu gitu kan. Padahal itu tidak sesuai dengan hasil pemetaan di 2021 ini. Itu kendala-kendala kami Mas Didi. Jadi kalau memang rumah sakit puskesmas punya akun sendiri ya, ketika sosialisasi seperti ini mungkin bisa dilibatkan atau bisa diundang juga. Karena kenapa? Repot juga karena saya harus mensosialisasikan ulang hal ini ke mereka, ke puskesmas, ke rumah sakit. Padahal kita juga dituntut dikejar waktu untuk segera menyelesaikan ini semua. Saya kira itu sedikit keluh kesah kami gitu kan ya, karena punya 22 puskesmas dan 2 rumah sakit yang ini anggarannya juga besar-besar dan punya akun sendiri, kita tidak bisa keluar masuk seperti itu. Jadi itu Mas Didi, terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Maman. Mas Maman ini kalau sekali bicara mesti nggak enak. Isinya masalah terus. Baik, begini Mas. Saya kira kalau memang diperlukan mau pelatihan lagi, khusus yang Dinas Kesehatan bersama dengan Puskesmas dan rumah sakit, bisa kita agendakan hari ini juga. Atau besok lah. Monggo, kalau memang diperlukan ini. Karena kan memang berbeda dari OPD yang lain ya, memang Dinas Kesehatan ini punya unit kerja seperti semi otonom lah.
Sehingga uangnya itu kita bagi ke unit kerja di bawahnya, ke puskesmas, ke rumah sakit gitu kan ini ya. Ya seperti itu. Include kalau disatukan ke dinas kesehatan nanti bisa kanibal nanti. Puskesmas ini makan punyanya siapa seperti itu. Maka memang kita desain khusus dinas kesehatan memiliki unit kerja, yaitu berupa 22 puskesmas dan 2 rumah sakit. Kalau dipandang perlu, Mas, kita siap mendampingi, memberikan sosialisasi lagi. Seperti itu. Monggo, kita posisinya ini diundang ceritanya. Kita siap diundang, Bapeda siap diundang secara daring. Mau hari ini boleh, mau besok juga boleh. Seperti itu, Mas. Mas Anas mungkin ada yang perlu disampaikan, Mas Anas? Jadi begitu Mas Maman, tanggapan kita. Iya, Pak Didi. Kalau hari ini mungkin belum bisa ya, karena mereka mungkin Ya, tidak mendadak bisa juga, karena kan repot juga. Mungkin saya belum tahu, karena mengundang nanti pinjem akunnya Bapeda ya untuk bikin Zoom aja ke puskesmas sama rumah sakit. Paling cepat ya besok bisa mengabari puskesmas untuk ikut join gitu kan ya. Besok aja ya kita agendakan ya. Oke, monggo Mas Maman siapkan besok misalnya jam berapa kita buatkan link Zoom-nya. Seperti itu. Oke. Siap. Oke. Kecamatan Sampang juga kan sama ya, enggak? Sampang itu punya unit kerja enggak? Kelurahan. Oh, enggak ya. Oh, Kecamatan Sampang jadi satu ya. Mbak Yona, saya ingin dengar suaranya Mbak Yona ini. Mbak Ungu. Mbak Yona, Kecamatan Sampang. Kecamatan Sampang, Mbak Yona. Iya, Pak. Oke. Yang pengelolaan pagu untuk 6 kecamatan, 6 kelurahan seperti apa, Mbak? Ya, cuman operasional sama dana sama itu apa? Fisik-fisik kelurahan itu, sama penanganan COVID, untuk penanganan COVID. Maksud saya apa tidak ada kendala seperti dinas kesehatan, Mbak? Tadi dinas kesehatan bicara, tadi saya nggak dengerin soalnya ada Pak Camat ngajak ngomong sama saya, Pak. Enggak, kalau dinas kesehatan kan operatornya kan dari masing-masing puskesmas, terus 2 rumah sakit. Kalau di Kecamatan Sampang seperti apa? Iya. Apa menyatu di Mbak Yona semua? Di Kecamatan Sampang itu sebenarnya saya menyatu di saya, cuman memang pengelolaannya itu bendaharanya sendiri-sendiri, tapi kan DPA-nya masih jadi satu. Kalau bisa dipisah gitu bisa nggak, Pak? Jadi punya DPA sendiri-sendiri gitu, Pak. Soalnya masalahnya kalau jadi satu itu tanggung jawabnya ke saya semua. Iya, Mbak. Tapi konsekuensinya kalau dipecah seperti puskesmas, Mbak Yona harus siap membimbing, ngajari tiap. Siap, Pak. Siap, Pak. Saya kalau ngasih tutorial siap saya. Persoalannya sekarang ini sudah tanggal 1 Juli, Mbak. Coba dari kemarin ke Karanwal, enak. Kalau seperti sekarang, ini rusak nanti Mbak datanya. Kalau saya biarkan seperti ini dulu, untuk tahun 2023 baru nanti kita sesuaikan, Mbak, sesuai harapannya. Dibuat unit kerja, seperti itu, Mbak. Kira-kira bisa nggak 2023, Pak, dipisah itu? Insya Allah bisa. Harapannya berapa, Pak? Berapa persen? Ya, tergantung PA. Kalau PA menghendaki demikian, bisa kita ini, Mbak. Kita buatkan seolah-olah unit kerja yang semi otonom. Jadi punya pagu sendiri akhirnya. Seperti itu, Mbak. Kalau Pak Camat sangat menghendaki, Pak, dari dulu pengennya kayak gitu.
Iya. Ini sudah tanggal 1 Juli persoalan, coba dari kemarin, Mbak. Tahun kemarin sudah dicoba, cuma kan ada kendala kan memang kan ya. Iya. Iya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Tahun ini mohon bersabar dulu, Iya, Mbak nggak ya. apa-apa. Kalau memang 2023, Insya Allah 2023, Pak. Mbak. Iya. Bantu kami diingatkan. Iya, Pak. Nggih, Baik. Pak. Dari OPD yang lain? Baik, kalau tidak ada, nanti sekali lagi saya ingatkan ya, untuk sub kegiatan yang earmark, pastikan di entry di SIPD, walaupun uangnya sementara diberi 0 dulu. Nanti ketemu di tahapan penganggaran. Seperti itu. Baik, dari Dinas Pendidikan, Pak Mujali. Tafadhol, Pak. Pak Mujali, monggo Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Iya Pak, terdengar Pak. Ini Pak Didi kan rencananya mau dibagi ya. Yang pertama numpuk-numpuk mau dibagi. Apa sudah dipisah oleh dari Bapeda, Pak? Apa kita tinggal beli atau kita yang misahkan? Sebentar, Pak. Indikator dari program itu. Oh, begitu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi begini, Mbak. Begini, Pak. Di SIPD itu ceritanya konsolidator belum mengapa-ngapain, gitu, Pak. Belum mengapa-ngapain, sehingga lebih amannya seolah-olah diasumsikan indikator program itu belum di-entry, Pak. Yang sudah di-entry lebih baik di DEL, karena itu apa namanya, strukturnya berbeda. Sehingga nanti di-entry dari awal itu, Pak Mujali. Indikator program, kan hanya ada sedikit program kan ya? Paling sekitar 5 program, indikatornya di-entry saja. Disesuaikan dengan matriks atau kertas kerja yang sudah sinkron. Seperti itu Pak. Nggak enak memang ini, kami juga begitu, meng-entry kembali. Karena kalau dibiarkan seperti sebelumnya, itu sampai ke indikator, ke tahap penganggaran tidak enak Pak. Apalagi ke narik di evaluasi. Nanti akan ngentri lagi Pak Mujali kalau tidak dari sekarang. Jadi begini Pak Didi ya. Mohon maaf Pak Didi. Monggo. Kami yang lama itu dihapus dulu ya. Baru kita pecah A, B, C. Kalau A, B, C. Kalau sampai A, B, C, D, E, F itu kegiatan kita terus seperti itu ya. Betul, betul Pak, betul. Ini. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua begini Pak Didi. Tapi belum Pak, sebelum yang kedua, mohon tidak dieksekusi dulu Pak ya. Oh belum ya? Belum, karena belum bisa nyimpan ini. Baru nanti kita akan umumkan Pak kapan bisa mulainya. Karena sistemnya juga masih ini. Masih labil Pak. Oh gitu ya. Mudah-mudahan dalam sehari 2 hari ini sudah bisa. Seperti itu Pak. Yang kedua monggo Pak. Ya. Yang kedua begini, kami tadi sepintas melihat atau memang karena belum stabil ya. Dari hasil apa ya, hasil outputnya tadi yang diambil Mas Arif itu indikator dari program, indikator dari kegiatan itu masih menumpuk di subkegiatan, tidak tampil di tempatnya. Indikator subkegiatan, indikator program, indikator kegiatan itu masih tampil di lajurnya subkegiatan, bukan di tempat yang sebenarnya. Atau mungkin karena memang masih belum sempurna. Seperti itu. Lalu yang ketiga Pak Didi, Pak, apakah sudah? Halo, ya. Halo, satu-satu Pak ya. Dulu ya. Kalau itu kan terkait report Pak ya. Ya report ya. Report nanti kalau seperti itu mohon disampaikan di grup Pak. Kami akan teruskan ke pusat Pak. Jadi di jepret seharusnya seperti apa? Kami akan teruskan ke pusat Pak yang seperti itu. Biar langsung nanti kita eksekusinya Pak. Karena kami juga tidak bisa ini
nggak bisa merubah-rubah juga di SIPD itu. Pokoknya ngintilnya tadi- saja dulu benar, nanti reportnya bisa disesuaikan oleh pusat, Pak. Tinggal tarik. Oh gitu ya. Oke. Yang ketiga, Pak. Lalu yang ketiga begini, apakah sudah harus presisi dengan keuangannya Pak Didi? Karena kan ini masih masih kemungkinan masih akan fluktuasi kebutuhan. Apakah kita sudah harus sesuai dengan yang presisi keuangannya, maksud saya? Kalau kemarin kan kita hanya untuk sebatas memenuhi pagu. Apakah sekarang kita harus presisi dengan anggaran per kegiatan? Kalau seperti itu, kiranya agak memerlukan waktu yang agak lama, Pak Didi. Ini mohon kebijakannya seperti apa? Terima kasih. Oke, baik Pak Mujalli. Untuk yang diinput adalah pagu indikatif, Pak ya. Ya, pagu indikatif per subkegiatan. Kalau presisi persis sesuai dengan RKA nanti rasanya tidak mungkin, Pak ya. Rasanya tidak mungkin. Prinsipnya kami menyiapkan pagu anggaran itu untuk dimanfaatkan, Pak. Tapi sebisa mungkin disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemarin kan sudah dibuat OPD sudah membuatkan orat-oretan yang pra RKA, yang Excel. Berdasarkan itu saja, Pak. Seperti itu. Walaupun memang belum bisa presisi persis. Karena kan begitu diinput di RKA nanti mesti bisa ada geser-geser. Tidak masalah yang seperti itu, Pak. Jadi dibuat presisi tapi belum final tidak masalah, gitu. Seperti itu Pak Mujalli. Jadi kalau bisa yang mendekati Pak. Begitu Pak Mujalli. Halo ya, monggo Pak Mujalli. Halo ya. Kalau dari penjelasan terakhir dari panjenengan tadi bahwa yang earmark kita harus pasang juga ya. Betul Pak. Harus dipasang juga meskipun nilainya 0. Oke. Kalau yang DAK Pak ya 0 Pak ya. Kita harus juga DOP ya, DAK juga dimunculkan, DOP juga dimunculkan seperti itu ya Pak Didi ya. Ya. Kalau BOP kan bukan ini Pak. Bukan DAK Pak. BOP PAUD Pak ya? Iya, tapi kan DAK non fisik tuh. Ya DAK. Iya, sementara PAUD DAK non fisik kita kan. Oke. Jadi begini Pak. Target kita tanggal 5 itu Senin itu setidaknya indikatornya dulu Pak. Tetapi kan kita belum mengunci tanggal 5 itu Pak. Tanggal 5 itu terakhir, tetapi kita tuh belum mengunci. Halo? Halo, ya. Karena begini Pak Didi, BOP itu kemarin masih menyatu dengan penyelenggaraan. Hasil pemetaan terakhir dari Kemendagri, BOP itu harus pisah, harus sendiri lah sama dengan BOS. Di SIP yang di Renja ini masih belum seperti itu. Jadi kita harus membuka subkegiatan baru lagi. Oh, monggo Pak. Dibuka subkegiatan baru berarti Pak ya? Meskipun nilainya dinolkan dulu. Betul, untuk yang sumbernya DAK. Subkegiatan baru meskipun nilainya dinolkan. Betul Pak. Kalau sumbernya DAK baik fisik maupun non fisik dinolkan, tetapi subkegiatannya dipersiapkan. Harus ada Pak. Ya, Pak Didi. Dan kalau bisa ini juga untuk perangkat daerah semuanya, untuk subkegiatan yang digunakan untuk earmark ya, untuk OPD yang melaksanakan subkegiatan earmark baik itu di BHCT, DAK, mohon diupayakan berdiri sendiri kalau memungkinkan. Jadi tidak bercampur. Yang DAK campur dengan DAU itu dihindari yang seperti itu. Kalau bisa, kalau terpaksa sudah terlanjur gabung, dipisah saja.
seperti yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Sehingga nanti kalau mau mencari mana yang earmark tinggal tarik dari sub kegiatan itu saja. Seperti itu. Jadi tidak ngumpul dalam satu sub kegiatan, dalam satu RKA tidak ngumpul dari DAK dengan DAU. Seperti itu. Itu idealnya, Pak. Dari DBHCT tidak kumpul dengan yang lain. Jadi pure itu untuk DBHCT saja, pure itu untuk DAK saja, seperti itu. Makanya hasil pemetaan yang beberapa waktu yang lalu itu tetap perlu diperhatikan, seperti itu. Ya, seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Didi. Jadi waktu tanggal 5 itu terakhir, tetapi kita tidak mengunci, Pak, belum mengunci, seperti itu. Tetapi tanggal 7 itu sudah terakhir, paling terakhir gitu, Pak. Karena juga kita menunggu sistem juga ini. Ya mohon maaf ini dan mohon maklum. Saya juga mau mengeluh ke siapa nggak tahu juga ini, Pak. Ya. Mohon nanti bantuan konsolidator tanggal 5 itu seluruh sub kegiatan dan indikatornya sudah terisi. Ya teman-teman semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang perlu didiskusikan lagi dari GH. Monggo Ibu. Mohon maaf Kak Didi, ini dari DPUPR. Oh PUPR, Iya. Mbak Faiz ya? Ya. Ya Mbak, soalnya pakai nama samaran, monggo. Di dalam bab 8 FPJMD itu indikator Dinas PU Pengairan mungkin belum terisi karena itu tidak ada kegiatan. Nah itu apa dibiarkan kosong apa diisi 0 gitu Pak? Itu saja pertanyaannya. Iya. Iya. Oh, baik. Program itu rencananya mau digunakan apa tidak, Mbak? Tidak. Kalau tidak digunakan, di drop saja, Mbak. Di RPJM nanti mau tidak dimunculkan. Oh gitu. Jadi begini, Pak. Prinsipnya, kalau nanti dalam waktu 2022 sampai 2024 tidak digunakan untuk selamanya, tidak perlu dimunculkan, Mbak. Karena begitu ada di RPJM nanti, itu harus teranggarkan di RKPD. Gitu prinsipnya. Karena itu menjadi indikator kita. Jadi berapa persen indikator di dalam program di RPJM yang terejawantahkan di dalam RKPD. Seperti itu, Pak, Mbak. Iya, ya. Makasih, Jadi, Pak. kalau nggak dipakai lagi, di drop saja di Del. Nah, ya. Tapi nanti bidang pengairan udah punya kegiatan nanti. Gak apa-apa, tah? Apa ada program yang lain? Ya, mungkin ada nanti setelah ketika yang baru. Oh, begitu. Iya. Oke, monggo. Atur nuwun, Pak Faiz. Makasih, Pak. Sami-sami. Ya, sama-sama. Makasih. Yang lain? Kalau tidak ada, Pak Mujali lagi apa belum diturunkan rahasianya itu, Pak? Disdik? Gimana Pak Didi? Halo? Halo, itu angkat tangan lagi enggak, Pak ya? Enggak. Oh, belum diturunkan saja berarti. Baik. Harus turun ya. Mana tempat turunnya ini? PC, Pak, PC. Kita. Nah, alhamdulillah. Letak pendet, Pak. Baik. Yang lain? Sreseh, Mas Tony. Mas Fatoni. Monggo, Mas. Tafadhol. Di unmute dulu, Mas. Unmute.
Monggo. Sudah Mas. Salah pencet. Oh. Sudah. Oke, siap. Baik, selanjutnya sudah. Pengarengan. Baik, enggak ya? Mas saya angkat tangan enggak? Baik, kalau tidak ada, mungkin Mas Aye. Pengarengan, monggo Pengarengan. Di unmute dulu Mas, belum terdengar suaranya. Ya, ya Mas Didi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya juga bertanya-tanya ini mengenai peran konsolidator di di Bapeda. Jadi kami selama ini kan merasa terbantukan dengan adanya konsolidator. Namun sampai saat ini mungkin peran konsolidator itu belum berperan secara maksimal terhadap OPD, terutama kecamatan, Mas Didi. Jadi kebanyakan kecamatan ini banyak yang ketinggalan terkait dengan pengisian bab 8 dan bab 6 itu. Mohon untuk peran konsolidator untuk dimaksimalkan untuk membantu kami gitu, Mas. Ya, terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Ya, Pengarengan itu konsolidatornya siapa, Mas Ayi? Mbak itu Butina kayaknya. Butina Pak Bu iya. Makanya saya enggak. Pilih satu, Mas, pilih satu. Evan, Mas. Yang kebanyakan itu Butina. Oh, itu masalahnya. Karena saya sering ke Butina. Baik, ya, terima kasih. Masalahnya di situ. Jadi kan ini sudah dibagi kecamatan mana, konsolidatornya siapa. Dan tiap-tiap konsolidator sudah punya tanggung jawab masing-masing. Kalau Mas Aye seharusnya ke Mas Evan, merapatnya ke Mbak Tina, itu kan nambah bebannya Mbak Tina, kemudian memang jadi kurang maksimal karena seharusnya ke Mas Evan sampean, Mas. Oh gitu. Iya. Mas Aye kadang-kadang langsung ke Rini, langsung ke Aris, jadi ketinggalan malah. Seperti itu. Ini ya. Langsung ke ininya saja, Mas, ke konsolidatornya. Karena ke Mas Evan, Mas ya. Ke Mas Evan yang itu. Oh gitu, ya. Ya, terima kasih Mas Didi. Sama-sama. Ini juga jadi evaluasi bagi kita semua. Memang kecamatan ini seperti baru karena kan dari indikator dan struktur program urusannya berbeda daripada RPJM sebelumnya. Memang saya akui agak mumet juga. Untuk itu ini juga jadi catatan bagi konsolidator yang menangani kecamatan untuk seandainya benar yang disampaikan Mas Aye untuk jadi evaluasi ya. Seandainya keliru yang disampaikan Mas Aye, mohon agar tidak jadi seperti itu, begitu. Baik, ada yang lain? Ini sudah lama, ini sudah jam 11 lewat ini. Ya, ini kita tidak berhenti di sini ya. Kita tidak berhenti di sini di grup. Monggo dimanfaatkan di grup WA, fasilitasi tanya-tanya seperti apa, monggo. Mau video call lagi, monggo. Mau nanti setelah ini kita akan buatkan tutorialnya per eselon, dibuatkan video tutorial oleh Mas Aris. Siapa tahu ada yang kelewat penjelasannya seperti itu. Kalaupun tidak video, PowerPoint tidak apa-apa Mas Aris. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon apa yang menjadi catatan yang kami berikan penekanan tadi untuk menjadi perhatian. Ya, semoga
Renja dan RKPD kita bisa selesai tidak melewati batas akhir sebagaimana diamanatkan Permendagri 17 tahun 2021. Teman-teman semuanya, kalau tidak ada yang perlu disampaikan lagi, kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman konsolidator juga, terima kasih juga atas bergabung di sini dan bersiap-siap juga nanti setelah di close ini tidak buyar karena ada sosialisasi khusus konsolidator. Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih teman-teman semuanya. Mohon ditindaklanjuti baik di link maupun di SIPD. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan kami ingatkan daftar hadir sudah ada di chat. Mohon untuk diisi karena itu akan menjadi bagian dari bahan laporan kita ke pimpinan. Kita akan tahu mana OPD yang tidak hadir. Seperti itu. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.